Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bisa menelaah, bisa belajar bersama, bisa menuntut ilmu, thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti, melaksanakan perintah Allah untuk menuntut ilmu. Semoga anak-anakku semuanya senantiasa menuntut ilmu dengan adab-adab, dengan cara-cara, dengan perilaku etika yang baik. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan mencari ilmu. Kemarin, pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas tentang etika, adab, sopan santun menuntut ilmu. Banyak sekali etika, adab, sopan santun untuk mencari ilmu, supaya ilmu kita menjadi berkah. Ilmu sedikit berkah, lebih baik daripada ilmu banyak tetapi berkah. Tetapi yang paling bagus adalah ilmu banyak juga berkah. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat ilmu. Sebelum itu, kita akan bahas dulu tentang istilah ilmu. Ilmu menurut bahasa berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan yang dihimpun melalui metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode cara yang bisa dibuktikan secara saintifik. Cara memperoleh ilmu, nah ini terkadang kita memperoleh ilmu sekarang menggunakan cara-cara instan, apalagi banyak sekali sarana prasarana zaman sekarang yang canggih. Kita mencari ilmu tanpa melalui guru, ini yang berbahaya. Cara memperoleh ilmu, yang pertama harus melalui mempunyai akal. Pasti orang yang tidak punya akal ataupun akalnya tidak waras tentu akan susah untuk memperoleh ilmu. Yang kedua, hati. Ilmu hati juga harus dikedepankan. Orang yang hatinya tertutup, orang yang hatinya keras, sangat-sangat susah untuk menerima ilmu dari orang lain. Kemudian pendengaran. Kita juga membutuhkan pendengaran fokus ketika kita diajar. Ketika guru kita sedang menerangkan, maka fokuslah. Pendengaran kita harus tertuju, harus fokus kepada guru kita. Begitu juga dengan penglihatan, pengamatan, keinginan. Di samping itu usaha untuk mencari ilmu harus semaksimal mungkin. Harus semaksimal mungkin. Kalau kita malas belajar, maka tidak mungkin kita bisa menjadi pintar. Guru hanya bertemu dengan anak didik, dengan kalian paling cuma berapa jam. Sisanya semua di pesantren, semua di rumah, lebih banyak waktu yang kalian punya. Guru hanya membimbing. Oleh karena itu, usaha kalianlah yang lebih mewakili kalian untuk menjadi pintar atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan percobaan. Percobaan ilmu itu harus dicoba. Harus dicoba.
Misalkan kalian menghafalkan surat Abasa, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, semua itu harus dicoba dihafalkan. Selanjutnya adalah dana. Mencari ilmu itu membutuhkan dana, baik itu untuk memberi buku, memberi sarana prasarana yang lain. Kemudian guru. Kita belajar harus melalui guru yang keilmuannya, sanad keilmuannya nyambung kepada Rasulullah. Ini. Kemudian waktu juga harus kita persiapkan, harus kita luangkan. Terkadang waktu kita lebih banyak habis untuk hal-hal yang kurang berguna. Ini cara-cara seperti ini harus kita tingkatkan untuk lebih bisa menuntut ilmu, bisa lebih mengejar ilmu. Setelah ilmu kita dapatkan apa sih manfaat dari ilmu? Banyak sekali sebenarnya manfaat yang kita peroleh apabila kita bisa memiliki ilmu pengetahuan. Yang pertama, manfaat ilmu adalah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini benar, ini salah. Karena apa? Karena kita mempunyai ilmu. Kita bisa mengetahui mana yang haram, mana yang halal, karena kita tahu dan kita mempunyai ilmu. Yang kedua adalah meningkatkan derajat manusia. Baik derajat manusia di antara sesama manusia ataupun di mata Allah. Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. Yang ketiga adalah dihargai orang lain. Pasti orang berilmu di tengah-tengah masyarakat akan lebih dihargai orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak atau kurang ilmu. Tapi jangan sampai salah, jangan sampai kita diniatkan mencari ilmu yang banyak, menjadi orang pintar supaya dihargai oleh orang lain. Itu niat yang salah. Makanya dari awal kita harus meluruskan niat. Bagaimana? Mencari ilmu yang baik. Diniati hanya untuk Allah, laksanakan perintah Allah lillahi ta'ala. Manfaat ilmu yang selanjutnya adalah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita kepingin hidup di dunia bahagia, carilah ilmu. Begitu juga kalau kita kepingin bahagia hidup di akhirat, harus mencari ilmu. Dan ketika kita kepingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, maka carilah ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Warisan yang paling baik dari orang tua adalah ilmu. Karena dengan ilmu dunia akan bisa kita raih, dunia akan bisa kita kuasai. Yang selanjutnya yang kelima adalah ilmu sebagai amal jariah. Maksudnya apa? Kalau kita mempunyai ilmu, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain, itu sebenarnya adalah jariah. Di mana amal jariah seseorang akan tetap mengalir kepada orang, kepada kita, walaupun kita sudah meninggal. Selama orang yang kita ajari mengamalkannya, maka kita sebagai pengajar akan tetap memperoleh bagian amal perbuatan tersebut. Maka anak-anakku, jadilah kalian pengajar, jadilah kalian guru sebisa mungkin, semampu kalian. Yang keenam adalah mudah menjalani kehidupan. Pasti dengan ilmu yang kita miliki, kita akan lebih mudah